け、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前、いくらでManga Bakuatsu Windbreaker episode yang ke-52-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada episode terbaru ini, kita pun akhirnya bisa melihat sama-sama mengenai seperti apakah jalannya pertarungan lanjutan yang kebetulan saat ini sedang terjadi antara geng Bofurin melawan kelompok dari geng Shadow. Khususnya tentang duel 2 lawan 1 antara Sakura dan juga Sugusita melawan salah satu petinggi dari kelompok Noroshi, yaitu Sujiyashi Rao. Selain itu, tepat di dalam satu video yang sama ini, kita pun juga akan diperlihatkan mengenai kemunculan dari Chika Takeshi dan juga kemunculan dari Yamato Endo. Serta apa saja yang sudah dilakukan oleh mereka berdua, sampai pada akhirnya para petinggi dari sekolah Furin nantinya berhasil dikalahkan. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke dalam pembahasan utamanya. Singkat cerita, tepat di dalam halaman yang pertama ini, Suji pun dengan cepat akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa bergerak menuju ke arah tubuh dari Sakura, sambil melayangkan satu buah teknik tinju pukulan tangan kanannya. Menyaksikan itu, Sakura pun tentu saja langsung meresponnya dengan cara melompat menuju ke arah belakang menggunakan gerakan saltonya tersebut, sambil terus melihat Sugusita dari kejauhan dan juga bertanya seperti ini di dalam hatinya. Hah? Apa yang sedang dilakukan oleh dirinya? Kenapa Sugusita justru malah hanya diam saja ketika aku sedang diincar oleh monster seperti ini? Sementara itu, respon yang cukup menarik sekarang bisa kita lihat sama-sama dari sudut pandang Sugusita. Mengingat setelah Sugusita sudah berhasil mengerti dan juga sudah berhasil paham dengan semua ucapan dari Umemiya sebelumnya, maka di saat yang bersamaan itu, Sugu pun mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. Sialan, hal yang dikatakan oleh Umemiya Senpai semuanya adalah benar. Karena berkat adanya Sakura, maka untuk saat ini, aku pun jadi bisa bertarung dengan menggunakan cara yang baru. Atau, aku jadi bisa bertarung dengan bebas, tidak seperti biasanya. Kemudian, ketika Sugusita sudah selesai mengucapkan semua kalimat singkat itu, Sugu pun tanpa menunggu lama, akhirnya kini memutuskan untuk bisa bergerak. Lalu ketika dirinya sudah dekat, maka dengan satu gerakan seperti ini, dia pun sekarang langsung mencoba untuk bisa mengejar kepala dari Suji dari arah belakangnya. Menyadari pergerakan dari Sugusita itu, Suji pun seketika langsung bergerak untuk bisa menghindarinya sambil berkata seperti ini dengan penuh rasa percaya diri. Hah? Aku sudah tahu semua pola seranganmu, di mana pukulanmu itu sama sekali tidak bisa dibelokkan atau arahnya tidak bisa dirubah. Jadi jika aku bisa menghindar sebelum pukulanmu itu sampai, maka sudah jelas kau pun sama sekali tidak akan pernah bisa untuk menyentuhku lagi. Oleh karena itu, maka terimalah pukulan balasanku ini dan berhentilah untuk bisa mengganggu pertarunganku. Nah, di momen itulah, Suji pun segera mencoba untuk bisa menghantam kepala dari Sugusita menggunakan teknik pukulan uppercut-nya, yaitu teknik pukulan tangan kanan tepat dari arah bawah menuju ke arah dagu dari Sugusita dengan niat untuk bisa membuatnya pingsan. Tapi sepertinya sekarang justru malah giliran dari Suji lah yang lagi-lagi harus kembali dibuat kecewa. Karena pada halaman yang berikutnya, Sugu pun dengan cepat justru malah langsung menangkap tangan dari Sujiyashi Rao menggunakan gerakannya seperti ini. Serta tanpa menunggu lama, Sugusita pun langsung menoleh menuju ke arah Sakura sambil mencoba memberi syarat kepada dirinya untuk bisa segera menyerang. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Suji pun seketika langsung menjadi terkejut. Karena pada dasarnya dirinya sama sekali tidak menyangka jika seorang Sugusita justru malah ikut merubah gaya bertarungnya untuk bisa menjadi support supaya Sakura bisa menyerangnya ketika tangan dari Suji sudah dikunci. Sementara itu, Sakura yang kebetulan sudah mengerti tentang maksud dari Sugusita tersebut, akhirnya dia pun seketika langsung bergerak. Lalu dengan satu serangan seperti ini, Sakura pun segera menghantam kepala dari Sujiyashi Rao, hingga tubuh dari Suji akhirnya langsung menjadi terpental dan juga terjatuh ke tanah. Ditambah, tepat setelah terkena satu buah dari tendangan dari Sakura itu, maka Suji pun kini akhirnya langsung pingsan, serta dia pun tidak bisa berdiri lagi. Nah, di momen itulah, Sakura yang nampak sangat penasaran, akhirnya mulai bertanya kepada dirinya sendiri. Hah? Apakah yang baru saja aku lakukan itu? Kenapa ketika aku melihat mata dari Sugusita, maka aku pun tiba-tiba saja langsung mengerti tentang apakah yang diinginkan oleh dirinya. Padahal faktanya, Sugu tidak pernah berkata apa-apa kepada diriku. Selain itu, tepat di dalam pertarunganku ini, maka aku pun akhirnya sekarang bisa menjadi sadar
bahwa dengan cara bertarung seorang diri dan juga dengan cara bertarung egois, alias hanya mementingkan tujuanku sendiri saja, maka sampai kapanpun aku pun tidak akan pernah bisa untuk dapat menjadi jauh lebih kuat lagi. Tapi setelah bekerja sama dengan Sugusita dan juga setelah Sugusita mau bekerja sama denganku, maka di momen yang sama itu jugalah aku pun jadi bisa merasakan bahwa jika kita memutuskan untuk bisa bertarung bersama, kita pun jadi memiliki banyak sekali senjata yang nantinya bisa kita gunakan untuk dapat mengalahkan para lawan kita itu. Atau di dalam visualisasinya, mereka berdua pun digambarkan sebagai berikut. Di mana ketika Sakura dan juga Sugusita sudah bertarung secara bersamaan, maka secara otomatis Sakura dan juga Sugusita seakan-akan sedang bertarung dengan menggunakan banyak sekali senjata di tangannya itu. Wow, menarik banget ya. Nah, setelah Suji Hashirao sudah berhasil dikalahkan, maka pada halaman yang berikutnya, Taiga yang kebetulan saat ini ada di dekatnya, akhirnya, dia pun langsung datang untuk bisa menghampiri Sakura dan juga Sugusita. Lalu tanpa menunggu lama, Taiga yang terlihat sangat panik, kini mulai berkata seperti ini kepada mereka berdua. Sialan, aku punya kabar buruk. Dimana ketika kalian sedang bertarung, kelompok dari petinggi sekolah Furin yang kebetulan sedang ditugaskan untuk bisa menjaga daerah perbatasan kota pada sisi sebelah barat, atau daerah perbatasan yang dijaga oleh Mizuki dan juga Momose, sekarang akhirnya berhasil ditembus. Bahkan menurut pesan yang kami terima, mereka semua akhirnya berhasil dikalahkan oleh kelompok dari geng Shadow. Nah, setelah mendengar informasi dari Taiga di atas, maka Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam pertarungan yang terjadi dari sudut pandang lainnya. Namun mulai dari sini, timelinenya akan agak sedikit mundur. Karena pada dasarnya, pertarungan yang dilakukan oleh mereka sebenarnya jalan bersamaan. Alias, ketika Sakura dan juga Sugusita sedang bertarung, maka kelompok dari fraksi lainnya saat itu sedang bertarung juga. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pertarungan pada kelompok selatan yang dijaga oleh fraksi Jigoku, yaitu Tsubakino dan juga si kembar Sakaki. Simpelnya, setelah pada saat itu salah satu petinggi dari Noroshi sudah muncul untuk dapat melakukan duel satu lawan satunya melawan Tsubakino, maka di saat yang bersamaan Sakaki pun sekarang justru malah harus bertarung melawan ketua dari kelompok Genkill, yaitu Shingo Natori. Di mana di dalam praktiknya, Uryu dan juga Seiryu Sakaki sempat dibuat kerepotan oleh Natori. Mengingat Shingo Natori yang saat ini ada di depan mereka sekarang sudah bertambah menjadi semakin kuat. Karena dirinya sudah dilatih secara khusus oleh Yamato Endo itu sendiri. Bahkan, walaupun dikeroyok oleh dua orang, Natori pun sama sekali tidak terlihat kesulitan. Mengingat Shingo selalu berhasil menahan serangan para anggota dari Genbo Furin. Serta, dia pun juga mampu melayangkan beberapa serangan balasannya lagi tepat menuju ke arah tubuh dari Sakaki bersaudara. Di momen inilah, dua orang anggota dari fraksi Jigoku lainnya akhirnya kembali muncul tepat di samping mereka berdua, dengan niat untuk bisa menggantikan Sakaki Kyodai demi bisa bertarung melawan Shingo Natori. Sebagai gantinya, mereka pun langsung berkata seperti ini kepada Sakaki Kyodai, bahwa serahkan urusan dari Shingo Natori menuju kepada mereka saja. Karena untuk saat ini ada masalah lain yang jauh lebih penting, yaitu Uryu dan juga Seiryu sekarang diminta untuk bisa pergi menuju ke tempat dari Tsubakino demi bisa membantunya bertarung. Namun ketika mereka berdua baru saja ingin melangkah, maka dari arah belakang mereka tiba-tiba saja datanglah dua orang anggota dari Noroshi lainnya. Mereka adalah pasangan bersaudara yang mirip seperti Sakaki bersaudara, yaitu Tenjin Shimada dan juga Neo Shimada. Tidak hanya itu, karena ketika mereka berdua saat ini sudah datang, maka di dalam kesempatan tersebut, mereka pun mulai berkata seperti ini kepada para lawannya, khususnya kepada Sakaki Kyodai. Hah? Kenapa muka dari kalian sangatlah mirip sekali? Apakah jangan-jangan kalian juga adalah anak kembar? Mendengar ucapan itu dari Tenjin Shimada, Neo pun kini seketika langsung memotongnya. Sialan, aku bersedia untuk bisa datang ke kota Makochi. Karena menurut Yamato Edo, kita akan bertarung melawan kelompok dari geng Furin sama seperti waktu itu. Tapi sialnya, Genji sudah datang lebih dulu daripada kita untuk bisa bertarung demi menghadapi jenderal terkuat dari mereka semua, yaitu Tsubakino. Dengan begini, maka kita pun tidak memiliki pilihan lain lagi selain untuk bisa bertarung melawan bocah kembar itu. Jadi tanpa perlu berlama-lama, mari cepat kita akhiri jalannya pertarungan ini dengan cara mengalahkan mereka berdua. Di momen inilah, Tenjin yang nampak tidak bersemangat, akhirnya dia pun langsung meresponnya. Haha, dari dulu kau ini memang tidak sabaran dan juga kau pun terlalu banyak komplain. Jika begitu, maka buktikan saja kekuatanmu dan ayo kita mulai pertarungan kita ini.
Kemudian sudut pandang yang terakhirnya adalah kelompok dari bagian barat kota Makochi yang kebetulan sudah berhasil dikalahkan, yaitu kelompok dari Mizuki dan juga kelompok dari Momose. Di mana secara singkat, beginilah potongan ceritanya. Sederhananya, tepat pada halaman yang pertama ini, kita pun bisa menyaksikan sama-sama bahwa Mizuki nampak sangat kesulitan ketika dirinya harus bertarung melawan rival dari kelas satunya dulu, yaitu Seitaru Tarumi. Bahkan setelah beberapa kali mencoba untuk bisa menyerang tubuh dari Tarumi, Mizuki pun nampaknya tetap saja gagal untuk dapat mengenai tubuhnya. Sementara itu, hal yang sangatlah berbanding terbalik justru sekarang malah terlihat dari sudut pandang Tarumi. Mengingat pada kesempatan tersebut, semua serangan dari Tarumi akhirnya mampu mengenai tubuh dari Mizuki. Apalagi di dalam halaman ini, teknik cakaran dari Tarumi barusan yang diarahkan menuju kepada wajah dari Mizuki akhirnya sekarang mampu mengenainya. Sehingga wajah dari Mizuki kini seketika langsung menjadi terluka dan pipinya pun nampak mengeluarkan banyak sekali darah. Tidak hanya itu, karena di tengah pertarungannya ini, Seitaru Tarumi yang nampak sangat kecewa dengan kekuatan dari Mizuki tersebut akhirnya mulai berkata seperti ini kepada dirinya. "Hah, sialan, kenapa sekarang dirimu malah menjadi lemah? Padahal dulu kita adalah rival." Nah, hal yang sama pun bisa kita lihat juga dari sudut pandang Momose. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Momose yang memiliki pergerakan sangat lincah akhirnya berhasil menipu pandangan dari Chihiro. Sehingga di dalam panel itu, Momose pun tanpa pikir panjang, kini mulai mencoba untuk bisa menyerang Chihiro dengan menggunakan teknik tendangan kaki kanannya yang dilayangkan tepat menuju ke arah kepalanya. Walaupun pada awalnya, Momose sudah sangat percaya diri bahwa serangannya itu pasti bisa digunakan untuk dapat melukai kepala dari Chihiro. Tapi faktanya, hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terjadi kepada dirinya. Karena pada dasarnya, teknik tendangan terbang dari Momose barusan ternyata mampu ditahan dengan sempurna oleh Chihiro hanya dengan menggunakan telapak tangannya saja sambil berkata seperti ini kepada Momose. "Momose, setelah sekian lama kita tidak bertemu, ternyata dirimu sekarang sudah menjadi semakin lemah. Aku yakin hal itu bisa terjadi karena sekolah Furin sekarang berada di dalam keadaan yang sangat damai. Sehingga yang setiap hari kau lakukan hanyalah duduk dan juga bersantai-santai, sambil terus mencoba untuk bisa menggambar setiap waktu. Tidak heran jika kekuatanmu saat ini sudah sangat menurun, tidak seperti waktu kelas 1. Nah, menariknya, jalannya pertarungan dari mereka berempat terus berlangsung selama beberapa saat. Di mana di dalam praktiknya, Mizuki dan juga Momose masih terus mencoba untuk dapat mengalahkan rivalnya tersebut dengan menggunakan kekuatan penuhnya. Sampai pada halaman yang terakhir itu, tiba-tiba saja, tepat dari arah belakang mereka, atau pada lokasi hutan kota alias pada perbatasan bagian barat dari kota Makochi, maka muncullah dua orang sosok legenda dari sekolah Furin yang sangatlah ditakuti sekali dan juga sangatlah disegani sekali. Mereka adalah dua orang terkuat, yaitu Chika Takeshi dan juga Yamato Endo. Mulai dari sanalah, jalannya pertarungan di dalam medan tempur ini nantinya akan kembali menjadi semakin memanas. Mengingat Endo dan juga Takeshi akhirnya sekarang sudah datang, serta mereka pun sudah berniat untuk bisa bertarung dengan serius. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.